Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada siswa yang telah membuka video ini. Pada video kali ini yaitu saya akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, artinya melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu cara membuat bab 1 pada makalah. Sebenarnya ini akan saya bahas secara singkat saja, secara rinci, karena kita pernah mendiskusikannya di kelas sebelum situasi KLB ini terjadi. Jadi saya hanya meringkas saja. Mungkin untuk 11 IPA 3 ini videonya baru, materi baru ya, tapi untuk kelasnya juga tidak apa-apa, saya hanya mengulas lagi. Baik, ini penting bagi cara pembuatan makalah ya. Nah, pada bab 1 makalah di sini kalian bisa menggunakan bab 1 menggunakan angka atau bab 1 menggunakan Romawi. Ya, pilih salah satunya saja. Bedanya apa, Pak? Nah, ini yang membedakan. Jika di sini kalian menggunakan angka, bab 1-nya angka, maka di sini kalian menggunakan huruf sebagai pointernya, yaitu A, latar belakang masalah. Jadi, kalau di sini saya coba bahas pelan-pelan ya. Jadi kalau di sininya menggunakan angka, bab 1-nya menggunakan angka 1, di sini menggunakan huruf A, latar belakang masalah. Ya. Begitu pula dengan yang nantinya B di sininya. B, rumusan masalah. Nanti ini C, tujuan penulisan. Ya, jadi gini gunakan A, B, dan C jika ini menggunakan angka. Nah, tetapi jika di sini kalian menggunakan Romawi itu seperti ini ya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, jika kalian menggunakan Romawi, di sini gunakan angka, yaitu 1.1. Ya, ini saya bahas pelan-pelan nih. Ya. Nah, jika di sini menggunakan Romawi, di sini menggunakan angka, yaitu 1.1. Berlaku juga selanjutnya. Rumusan masalahnya berarti 1 itu adalah bab, jadi bab 1 pembahasan kedua, jadi 1.2. Tujuan penulisan masih pada bab 1, jadi bagian bab 1 penjelasan yang ketiga atau subjudul yang ketiga, tujuan penulisan. Bukan tujuan penelitian ya, tapi tujuan penulisan jika makalahnya sederhana. Jika karya ilmiah penelitian, maka di sini juga tujuan penelitian. Tapi kita gunakan tujuan penulisan saja. Ya, di sini paham? Jadi kesimpulannya, kalau di sini menggunakan angka, di sini menggunakan huruf. Jika di sini menggunakan Romawi, di sini menggunakan angka. Berlaku juga sampai bab 2. Nanti bab 2 ini ya, katakan ini bab 2. Bab 2 pembahasan. Nah, jika kalian menggunakan Romawi di sini ya, ingat menggunakan angka. Ya. Yaitu 2.1. Ya. Jika kalian menggunakan angka di sini bab 2, maka digunakan huruf, yaitu A. Apa gitu pada pembahasannya nanti. Paham? Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kalian bisa menggunakan fitur otomatis, tapi ini saya tidak akan saya bahas di sini karena di ini materinya jika saya menggunakan menjelaskan fitur-fitur pada Microsoft Word secara rinci seperti di kelas, saya akan terkendala masalah durasi akan semakin panjang dan videonya pun ukurannya akan semakin besar. Jadi untuk fitur-fitur Microsoft Word akan saya skip dulu, fitur-fitur yang perlu penjelasan lebih jelas. Mudah-mudahan nanti setelah situasi KLB ini berakhir, kita bisa masuk ke kelas dan kita akan membahasnya ya. Baik, katakan kita tidak menggunakan fitur Microsoft Word, jadi kita hanya menggunakan fitur manual. Ketik 1.1 di tab saja, satu kali tab, latar belakang masalah. Nah, kalian enter. Nah,
ataupun tidak di enter juga tidak masalah. Ya, artinya di enter langsung ke paragraf pertama. Fontnya apa, Pak? Nah, jangan lupa di sini fontnya 14. Di sini fontnya juga sudah 12 ya. Jadi di sini 14, di sini 12. Ya, nih. 12, di sini 14 ya. Tapi dengan catatan ada juga di sini menggunakan fontnya 12 ya. Tapi secara aturan biasanya ditetapkan tergantung biasanya kalau kalian ada nanti kuliah ataupun sekolah, biasanya coba tanyakan kepada gurunya masalah aturan font. Jadi kalau misalkan nanti kalian mendapatkan tugas buat makalah, langsung tanya saja, Bu maaf aturan marginnya seperti apa gitu ya. Kalian tanyakan saja biar jelas. Atau kan bisa menanyakan, Bu mohon maaf aturan marginnya 4433 dan menggunakan font 12 kah, Bu? Jadi kan bisa nanyakan, Bu kalau tidak Bu Pak mohon maaf gunakan font apa atau ukuran apa gitu. Atau Pak Bu mohon maaf apakah ada aturan tersendiri pada pengerjaan makalah kali ini gitu ya. Coba bisa ditanyakan. Tapi aturan bakunya di sini menggunakan judul itu menggunakan font 14 ya, bukan 12. Ini juga menggunakan font kalau di sini baru menggunakan font 12. Ya, jadi di sini 14, salah. Di sini 14, di sini font 12. Ya. Sampai ke bawah semuanya 12. Ya, di sini 14. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika kalian telah mengetik panjang latar belakang masalah ini isinya itu kan menjelaskan dari judul. Ya. Ini judulnya kalau salah pengaruh teknologi di Banten Lama. Nah, ini yang mana nih? Oh, yang ini jenis kesalahan berbahasa, mohon maaf. Jadi sini saya menjelaskan dulu apa itu bahasa Indonesia, apa itu kesalahannya. Jika judulnya itu pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, kamu jelaskan dulu apa itu COVID-19, apa itu virus, bisa jelaskan dari yang umum ke yang khusus, ya, gitu. Jadi jelaskan dulu apa itu virus. Selesai membahas virus, bahas apa itu COVID-19, paragraf keduanya. Setelah itu bahas tentang pengaruh ekonomi di Indonesia terhadap COVID-19. Jadi penjelasan dari judul secara ringkas. Ibaratkan di film ini merupakan trailer atau cuplikan. Ibarat di novel ini merupakan sinopsis. Ya, sinopsis atau kira-kira orang yang akan membaca latar belakang masalah kalian ini akan tertarik untuk membaca bab 2 dan selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, cara merapikannya ya, kalian klik tab begini 2 kali. Jadi biarkan ini sendiri ya. Biarkan ini sendiri. Biarkan angka ini sendiri. Ya. Ini harus lurus. Ya. Ini harus lurus. Dan ini aturannya dari sini ke sini 3 sampai 7 spasi. Ada 3 sampai 5 spasi, ada 3 7 spasi, tapi simpelnya biasakan gunakan 1 tab. Tapi kalau deskripsi dan sebagainya jika makalah yang lebih serius, lagi-lagi bisa tanyakan kepada guru, dosen ataupun yang memberikan tugasnya ya untuk lebih jelasnya. Tapi aturan bakunya ini 3 sampai 7 spasi, bisa 1 tab. Yang penting ini lurus dan ini biarkan sendiri di sini. Ya. Ini kita tab lagi. Gitu ya. Nah, ini biarkan lurus begini. Dalam rumusan masalah, ya, kita lanjut ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah, ini hak kalian sebagai peneliti atau sebagai penulis, mohon maaf bukan peneliti ya, sebagai penulis atau penyusun pada makalah. Nah, dalam membahas peneliti, penyusun, dan penulis,
Usahakan dalam penulisan makalah, jika kamu bukan seorang peneliti, jangan menggunakan kata peneliti di sini. Biasanya berdasarkan pemahaman peneliti, jangan menggunakan bahasa peneliti karena kita bukan peneliti. Peneliti merupakan seseorang yang sudah mempunyai sertifikat sebagai peneliti atau sudah mempunyai keilmuan sebagai peneliti. Gunakan saja penulis, ya, penulis di sini. Jadi penulis mendapat menyimpulkan apa. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa apa. Ya, jika ingin menggunakan pilihan kata peneliti, ubah menjadi penulis. Selanjutnya, kembali ke topik. Nah, rumusan masalah ini usahakan sesuai kemampuan penulis atau kelompoknya. Jika dirasa judulnya itu jenis kesalahan berbahasa, jika pembahasannya sedikit, tidak butuh pengertian banyak, langsung saja. Bagaimanakah jenis kesalahan berbahasa? Di bab 2-nya nanti kalian ungkapkan, karena hanya satu jadi satu saja. Bagaimana di sini kan jenis kesalahan berbahasa. Jadi bab 2 itu menjawab dari rumusan masalah di sini. Jika rumusan masalahnya satu, di sini juga harus satu. Ini sengaja ya, acak-acakan begini belum saya edit karena tadinya untuk materi di kelas ya. Jadi kita memperbaikinya bareng gitu. Jadi gitu ya. Jika di sininya satu, di sini juga harus satu. Nah, lain lagi, jika kamu merasa, Pak, kelompok saya mampu kok, Pak, untuk menjawab atau membuat makalah yang secara rinci, oh bagus. Jika kelompoknya mampu, bisa gunakan dirinci makalahnya seperti ini. Ini judulnya pengaruh teknologi di Banten Lama. Jelaskan dulu bagaimana teknologi di Banten Lama, apa peranannya, apa masalahnya, apa pengaruhnya. Jika di sininya 4, maka di bab 2 juga harus ada 4. Ya. Nih, kajian teknologi di Banten Lama. 1, itu menjawab rumusan masalah yang pertama. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, peranan teknologi di Banten Lama. Begitu ya. Nah, ini cara menulis rumusan masalah merupakan kalimat tanya, bagaimanakah, apa, atau apakah. Tujuan itu hanya mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat jawab. Untuk mengetahui. Ya. Nah, ada pertanyaan kemarin masuk ke WA saya, Pak, apa tidak ada manfaat penelitian, batasan penelitian? Karena kita membuatnya makalah sederhana, dicukupkan yang penting ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan. Ya, itu saja dulu. Mungkin itu saja untuk video di bab 1 ini. Jadi kesimpulannya tadi ya, masalah penulisan bab 1 jika menggunakan Romawi, di sini menggunakan angka, jika di sini menggunakan angka, di sini menggunakan huruf A, B, C gitu ya. Jadi latar belakang ini merupakan jawaban dari judul secara singkat. Coba jelaskan judul secara singkat. Rumusan masalah merupakan apa saja yang ingin kamu bahas dari judul tersebut, ya, sesuaikan dengan kemampuan kelompok kamu. Tujuan penulisan adalah jawaban dari rumusan masalah, bentuknya. Jika di sini rumusan masalahnya ada 4, maka di bab 2 pun nanti kamu berkewajiban untuk menjawab dari 4 pertanyaan ini. Dibahas di pembahasan. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kita bahas di Google Classroom di kolom komentar. Bisa juga kirim pesan lewat WA ke saya ataupun SMS ke saya. Itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.